Setelah puas menggambar bersama Lepi, Elia bergegas masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Berjemur di taman cukup membuat tubuhnya bermandikan keringat. Tapi Elia tahu kalau itu merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan badan. Jika bukan Lepi yang tadi mengamuk karena terpapar sinar matahari, mungkin sampai sekarang Elia masih asik menggambar di sana. "Nyonya, air hangatnya sudah siap," ucap Lucy. "Oh iya, terima kasih Kak Lucy," sahut Elia sopan. Lucy mengangguk sambil tersenyum. Hatinya menghangat melihat kesopanan majikannya ini. Tak ingin hanya berdiri menganggur, Lucy memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kamar mandi. Dia berniat membantu nyonyanya kecil membersihkan badan. "Loh, Kak Lucy kenapa ikut masuk? Ingin mandi juga ya?" tanya Elia bingung. "Tidak Nyonya, saya hanya ingin membantu Nyonya menggosok punggung," jawab Lucy kemudian duduk di pinggir bathtub. "Oh, aku kira ingin ikut mandi bersamaku." Elia sedikit membelakangi Lucy agar memudahkannya menggosok punggung. Dia tersenyum-senyum sendiri saat merasakan geli di bagian belakangnya. "Ada apa Nyonya? Apa ini terasa tidak nyaman?" tanya Lucy khawatir. "Hehehe, tidak Kak, hanya sedikit geli saja," jawab Elia. Lucy terkekeh sambil menggelengkan kepala. Dia kembali menggosok punggung putih milik nyonya kecilnya. "Kak Lucy, seandainya Kak Il bisa menemukan keberadaan orang tua kandungku, apa yang harus aku lakukan? Kira-kira mereka akan menolakku tidak ya?" Mungkin di depan suaminya Elia mengatakan kalau dia cukup melihat dari jauh jika kedua orang tuanya masih hidup, tapi di dalam hati kecilnya, dia sebenarnya sangat ingin berkumpul dengan mereka. Namun Elia berusaha kuat menahan perasaan itu karena tak ingin membuat orang lain merasa tak nyaman. Terlebih lagi kedua orang tuanya. Elia sadar betul kalau kehadirannya sangat tidak diinginkan oleh mereka. "Kenapa Nyonya bertanya seperti itu?" tanya Lucy berusaha memahami perasaan nyonyanya. Karena apa ya? Hehehe, jawab Elia kembali menutupi perasaannya. Lucy terenyuh. Tanpa diberitahu pun dia bisa merasakan kalau nyonya kecilnya tengah bersedih. Dia lalu memikirkan ucapan yang bisa membuat nyonyanya sedikit terhibur. "Apa Nyonya merindukan mereka?" tanya Lucy sambil menyiramkan air. Elia terdiam sejenak, namun setelahnya dia mengangguk pelan. "Iya Kak, tapi aku tidak berani untuk mengaku." "Kenapa?" "Aku takut ditolak untuk yang kedua kali Kak," sahut Elia sedih. "Kedatanganku ke dunia ini saja sudah tak diinginkan. Apa jadinya jika aku tiba-tiba datang dan mengacaukan kehidupan mereka? Aku takut sekali mereka akan menolakku Kak." "Nyonya, pada dasarnya semua orang tua itu menyayangi darah dagingnya sendiri. Nyonya jangan takut. Jika memang mereka masih hidup, datang dan tanyakan saja pada mereka alasan kenapa mereka meninggalkan Nyonya di panti asuhan. Saya yakin mereka pasti tidak sejahat itu, pasti ada alasan kuat di baliknya," ucap Lucy bijak. "Aku juga ingin seperti itu Kak, tapi apa bisa?" tanya Elia ragu. "Bisa, saya yakin Nyonya pasti bisa," jawab Lucy memberi semangat. "Kalau begitu nanti Kak Lucy saja ya yang jadi juru bicaranya." Saya Nyonya?" tanya Lucy kaget sambil menunjuk wajahnya sendiri. Elia berbalik kemudian mengangguk. "Iya kan Kak Lucy yang memberi saran seperti itu. Jadi ya harus kakaklah yang bertanggung jawab menemaniku saat akan pergi menemui mereka." "Ya Tuhan, ini sih namanya senjata makan tuan. Niat hati hanya ingin menghibur Nyonya Elia. Kenapa sekarang malah aku yang harus menemui orang tuanya? Hiks, aku lupa dengan siapa aku bicara tadi." Lucy tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengiyakan keinginan nyonyanya. Dia sudah pasrah pada keadaan, lagi pula dia sendiri yang berinisiatif memberi ide seperti itu. Ya sekarang mau tidak mau dia harus menanggung resikonya. Dasar bocah, mandi saja masih harus dibantu. Yakin kalau kau itu seorang istri?" Elia dan Lucy menoleh ke arah pintu di mana seorang wanita barbar tengah berdiri sambil berkacak pinggang. "Kak Lepi sudah mandi?" tanya Elia. "Cepat sekali padahal dakiku saja masih menempel. Jangan-jangan Kak Lepi tidak mandi ya?" Lepi memutar bola matanya jengah. Dia lalu berjalan masuk menghampiri makhluk kecil yang sedang keenakan digosok punggungnya oleh pelayan. "Lucy, kau keluar saja, biar aku yang akan merontokkan daki di tubuh bocah ini. Cih sudah menikah tapi masih meminta orang lain membantunya mandi. Dasar pemalas," sindir Lepi cetus. "Aku tidak pemalas kok," sahut Elia. "Kak Lucy saja yang terlalu baik padaku. Kak Lepi iri ya?" Mulut Lepi berkomat kamit mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh Elia.
Dia segera duduk di pinggir bathtub menggantikan Lucy untuk menggosok punggung Elia. Bibirnya tersenyum. Kenapa aku seperti sedang memandikan bayi besar ya? Hihihi, aku jadi ingin punya anak, tapi aku kan tidak punya pasangan. Masa iya aku hamil dengan jin? Kak Lepi tidak pulang ke rumah? Tanya Elia sambil menikmati pijitan di bahunya. Tidak, sahut Lepi singkat. Tangan Lepi bergerak lincah memberi pijatan di bahu mulus Elia. Jujur saja dia mengagumi kealamian tubuh makhluk kecil ini yang bisa begitu lembut meskipun hidup dalam kemiskinan selama belasan tahun lamanya. Sangat berbeda dengan tubuhnya yang putih mulus karena rajin perawatan. Kenapa? Rumah Kak Lepi dijual ya? Tanya Elia penasaran. Cak, aku tidak semiskin itu sampai harus menjual rumah Elia. Jawab Lepi yang mulai naik tensi darahnya. Suamimu yang memaksaku untuk tinggal di sini. Dia bilang butuh aku untuk menemanimu menghabiskan uangnya. Kening Elia mengerut. Dia merasa sedikit ambigu mendengar alasan Lepi. Karena penasaran, Elia akhirnya berbalik kemudian menatap Lepi penuh curiga. Jangan-jangan Kak Lepi mau jadi palakor ya? Palakor? Benda apa itu? Tanya Lepi heran. Itu bukan benda Kak Lepi, tapi palakor itu manusia. Jawab Elia dengan tampang yang sangat serius. Manusia? Bio Lepi semakin heran. Iya manusia. Manusia yang suka mencuri suami orang. Mereka disebut palakor. Jelas Elia. Tiba-tiba saja saraf di otak Lepi berhenti bekerja. Ingin sekali dia meninju kepala makhluk kecil ini supaya tidak sembarangan bicara. Hei kau anak bau kencur. Dari mana kau dapatkan kata-kata tidak manusiawi itu, ha? Tanya Lepi dongkol. Aku mendengarnya dari teman-temanku saat mereka menonton televisi, Kak. Kenapa memangnya? Jawab Elia bingung. Hais, di mana-mana wanita yang merebut suami orang itu namanya pelakor, Elia. Bukan palakor. Kalau palakor itu nama hantu. Hantu biarawati yang mati dibunuh. Astaga, sudah berotak bodoh, punya telinga pun tuli. Untung kau ini temanku. Jika bukan aku pasti sudah menenggelamkan di dalam bathtubmu ini. Ucap Lepi frustasi. Bukan tersinggung, Elia malah mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang dia sudah tahu kalau orang yang suka merebut suami orang lain itu disebut pelakor, bukan palakor. Oh, begitu ya, Kak. Berarti Kak Lepi itu pelakor. Kan kakak suka sekali meminta uang pada Kak Iya. Kata mereka pelakor itu hanya mengincar uang milik suami wanita lain, ya seperti yang selalu Kak Lepi lakukan. Apa kau bilang? Aku pelakor? Aku Elia? Aku? Tanya Lepi sok. Iya, Kak Lepi pelakor. Jawab Elia dengan santainya. Oh sih, jantungku astaga. Ah Elia, dari mananya kau bisa menyebutku pelakor, ha? Dari mananya? Cepat jelaskan padaku. Amuk Lepi sambil menyiramkan air ke kepala Elia. Elia gelagapan saat air membasahi wajahnya. Hal itu terus berlangsung hingga membuat Elia hampir kehabisan napas. Jangan menyiram kepalaku begitu lama, Kak. Kalau aku mati bagaimana? Ucap Elia sambil menyeka air di wajahnya. Jangan mengalihkan pembicaraan. Cepat katakan padaku bagaimana ya yang membuatmu bisa menganggapku seorang pelakor. Tanya Lepi lagi sambil memelototkan mata. Elia menelan ludah. Dia sadar kalau temannya ini benar-benar sangat marah. Itu Kak Lepi kan suka sekali meminta uang pada Kak Iya. Jadi ya itu alasannya kakak pelakor karena menyukai uang suamiku. Lepi terpaku. Hanya karena itu? Elia mengangguk. Iya, hanya itu. Bukan karena takut aku merebut suamimu. Tanya Lepi hampir menangis. Memangnya Kak Iya mau pada wanita galak seperti Kak Lepi? Ucap Elia balik bertanya. Skakmat. Lepi langsung terdiam tanpa suara begitu Elia mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Pertanyaan itu terdengar begitu menusuk ulu hati Lepi yang kebetulan tidak ada satu pria pun yang tertarik padanya selama ini. Harga dirinya anjlok seketika. Elia, apa kau mau nonton film palak bersamaku? Kau perlu tahu betapa mengerikannya hantu palakor itu jika sedang marah. Ajak Lepi dengan gigi yang saling menggeretak. Baiklah Kak, setelah ini kita menonton ya. Saut Elia senang. Bisa kalian bayangkan seperti apa kesalnya Lepi sekarang? Kunjungan mertua. Selamat datang Nyonya Besar Leona. Sapa Nun sembari membungkuk hormat ke arah wanita cantik yang baru saja keluar dari dalam mobil. Terima kasih selalu menyambutku Nun, sahut Leona sopan. Di mana menantuku? Apa yang dia lakukan seharian ini? Nyonya Elia sedang menonton film bersama Nona Lepi dan para pelayan Nyonya. Hari ini beliau sibuk menggambar dan juga bercanda bersama mereka.
jawab Nun sambil mempersilahkan nyonya besarnya masuk ke dalam rumah. Leona tersenyum samar, meski menyandang status sebagai nyonya Ma, menantunya sama sekali tidak menjaga jarak dengan para pelayan yang ada di rumah ini. Dia salut, putranya benar-benar tidak salah memilih pasangan. Apa dia tidak pernah membusungkan dada di hadapan kalian? Tanya Leona sembari menyerahkan kotak makanan yang dia bawa pada pelayan. Tolong pindahkan ke piring ya Bi, aku akan memberikannya langsung pada menantuku. Baik Nyonya besar. Sambil menunggu makanan siap, Leona duduk menunggu di kursi dapur. Nyonya Elia sama sekali tidak pernah berbuat seperti itu Nyonya besar, bahkan terkadang kami sendiri yang bingung bagaimana cara menghadapi kebaikannya. Beliau terlalu polos dan hatinya masih begitu murni. Tuan muda Gabriele sangat beruntung bisa memiliki pendamping seperti Nyonya Elia. Jawab Nun bangga dengan kebaikan Nyonya kecilnya. Kau benar sekali Nun, Gabriele sangat beruntung bisa memiliki Elia di sisinya. Oh iya, apa kau sering dibuat jantungan olehnya? Tanya Leona penasaran. Jika saya ini manusia, mungkin saya sudah mati di tangan tuan muda Nyonya besar. Terkadang Nyonya Elia masih belum paham kalau tuan muda itu mencemburui semua laki-laki yang ada di rumah ini. Beliau masih suka menyentuh dan berbicara dengan pria lain saat sedang bersama tuan muda. Saya rasa itu yang membuat nyawa saya selalu berada di ujung tanduk Nyonya besar, jawab Nun jujur. Dan Ares, termasuk Ares juga Nyonya besar, dia yang paling menderita di antara kami semua. Leona tergelak, dia lalu terbahak memikirkan betapa posesifnya Gabriele pada Elia. Keposesifannya bahkan mengalahkan ayahnya sendiri. Astaga, kenapa anak dan suamiku bisa jadi seperti ini sih? Benar-benar, gumam Leona. Tak lama kemudian, mie goreng kesukaan Elia pun siap. Karena ingin segera menemui menantu kesayangannya, Leona segera meminta Nun untuk mengantarkannya menuju ruangan di mana menantunya berada. Tok, 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 pintu ruangan terbuka. Pelayan itu segera menundukkan kepala begitu melihat siapa yang datang. Nyonya besar Leona? Leona mengangguk, di mana menantuku? Nyonya Elia berada di dalam, silakan masuk Nyonya besar, jawab si pelayan sambil mempersilahkan majikannya untuk masuk. Sedangkan yang berada di dalam ruangan, Lepi sebagai pencetus ide untuk menonton film saat ini tengah meringkuk ketakutan di belakang tubuh Elia. Sejak film diputar dia sama sekali tak berani melihatnya. Kak Lepi, kau ini kenapa? Hantu palaknya tidak seram kok, tanya Elia yang sedikit sesak napas saat tubuhnya dipeluk dengan sangat kuat. Jangan membohongiku Elia, kau pikir aku tadi tidak melihat seperti apa? Kaper hantu kau palak itu apa? Sungut Lepi tanpa berani melihat ke arah layar. Iya, tapi kan kakak yang mengajakku menonton. Makanya kalau takut jangan sok berani kak, begini kan jadinya. Jantung Lepi seperti ditusuk pedang mendengar sindiran Elia. Dia ingin sekali marah tapi dia takut. Takut kalau hantu palak itu akan keluar saat dia tak lagi bersembunyi. Jadi untuk sekarang dia memutuskan untuk mengalah dulu. Tunggu setelah filmnya habis, dia baru akan membuat perhitungan dengan makhluk kecil ini. Elia, samar-samar Elia seperti mendengar seseorang memanggil namanya, namun dia tidak bisa menoleh karena tubuhnya dikuasai oleh Lepi. Kak Lepi, kau dengar tidak ada seseorang yang memanggilku barusan? Bisik Elia. Bukannya menjawab, Lepi malah semakin menguatkan pelukannya di tubuh mungil Elia. Pikirannya sudah sibuk kemana-mana. Ini sudah pasti hantu palak itu yang memanggil Elia. Tapi kenapa aku juga mendengarnya? Bagaimana ini? Hantu palak, tolong jangan makan aku. Dagingku pahit, kau bisa keracunan nanti. Makan saja si makhluk kecil ini, tubuhnya mulus tanpa cacat. Kau sangat bahagia jika memakannya. Mata Leona membulat lebar begitu mendengar isi pikiran dari wanita yang sedang meringkuk ketakutan di tubuh menantunya. Entahlah, dia bingung antara ingin marah atau malah tertawa melihat keduanya. Dan bukannya memeriksa, kedua wanita itu malah asik menebak-nebak siapa dirinya. Puk, jangan makan aku, jangan makan aku. Aku belum menikah ya hantu, makan Elia saja. Teriak Lepi histeris saat merasakan tubuhnya ditepuk dari belakang. Leona, Elia dan juga pelayan yang berada di sana terkaget-kaget mendengar teriakan Lepi. Elia yang penasaran akhirnya menoleh ke belakang, matanya membulat begitu tahu siapa yang sedang berdiri di belakangnya. Ibu Leona, pekik Elia senang. Halo sayang, kalian sedang apa? Tanya Leona seraya melirik ke arah wanita yang sedang terbengang kaget di sebelah menantunya. Nona, kau baik-baik saja? Nyonya Leona, jadi bukan hantu palak ya yang tadi menepuk bahuku? Jawab Lepi dengan wajah merah terbakar rasa malu. Leona tersenyum sambil menggelengkan kepala. Mana ada hantu yang bisa bicara seperti ini? Kau terlalu menakuti pikiranmu sendiri, Nona.
Lepi menelan ludah, dia lalu melihat ke arah Elia yang sedang tersenyum tanpa dosa. Kenapa melotot padaku, Kak? Aku juga tidak tahu kalau ibu mertuaku akan datang berkunjung. Iya kan, Ibu Liona? Kita tidak bersekongkol kan? Tidak, ibu datang atas keinginan ibu sendiri. Oh ya sayang, ini ibu bawakan mie goreng kesukaanmu. Makanlah, jawab Liona sambil menyerahkan piring berisi masakan pada menantunya. Wah, mie goreng, teriak Elia. Terima kasih banyak Ibu Liona, aku menyayangimu. Lepi hanya duduk diam sambil memperhatikan Elia yang mulai asik menikmati makanan yang dibawa oleh ibu mertuanya. Dia merasa kikuk sendiri karena sudah asal bicara tadi. Tak ingin citra nama baiknya rusak, Lepi segera meminta maaf pada ibunya Gabrieli. Nyonya Liona, tolong maafkan sikap saya barusan. Saya sudah sangat tidak sopan pada Anda tadi. Panggil Bibi Liona saja, jawab Liona kemudian duduk di sebelah menantunya. Kalau takut kenapa menonton film horor, Kalau nanti kalian tidak bisa tidur bagaimana? Kak Lepi yang ingin menontonnya Ibu Liona, aku hanya menurut saja, tapi dia sama sekali tidak mau menonton, dia ketakutan. Saut Elia sambil terus mengunyah makanan kesukaannya. Ibu Liona, mie gorengnya enak sekali. Merek apa yang Ibu Liona masak? Nanti aku akan membelinya. Lepi ingin sekali menjitak kepala Elia karena sudah membuka kartu asnya di hadapan ibunya Gabrieli. Awalnya dia pikir Elia yang akan ketakutan jika dia ajak menonton film horor. Siapa yang menyangka kalau makhluk kecil ini sama sekali tidak merasakan hal itu? Justru dirinya lah yang tidak berani menonton karena sejujurnya, Lepi paling anti dengan film-film yang berbau mistis. Dan kali ini dia kembali termakan jebakannya sendiri. Kalau begitu habiskan saja, jangan lupa untuk berbagi dengan siapa namamu? Tanya Liona pura-pura tidak tahu. Lepi Bi, namaku Lepi. Ah ya Lepi. Alia mengangguk, dia segera menyendok mie goreng kemudian menyodorkannya ke mulut Lepi. Ayo buka mulutmu Kak Lepi, biarkan aku menyuapimu. Tenagamu pasti terkuras kan karena terus berteriak sejak tadi. Jika tidak memikirkan keberadaan ibunya Gabrieli, Lepi pasti akan langsung meneriaki Elia karena sudah mengejeknya. Dan alhasil dia akhirnya menerima suapan itu dengan hati yang sangat dongkol. Enak kan Kak? Tanya Elia sambil menyuapkan mie goreng ke dalam mulutnya. Ya enak sekali, benar-benar sangat enak. Lepi bicara jujur kalau makanan itu memang sangat enak. Namun dia bicara sambil memelototkan mata ke arah Elia karena sedang menahan kekesalannya. Liona yang melihat interaksi kedua wanita ini menarik napas lega. Setidaknya Elia masih memiliki seorang teman yang benar-benar peduli padanya meskipun sedikit ketus. Namun itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan semua keluarga besar Elia yang sudah membuangnya dengan sangat keji, menelantarkan bayi yang tak berdosa hanya demi sebuah status dan kedudukan. Elia, teruslah tersenyum seperti ini, ibu dan suamimu akan selalu melindungimu dari semua mara bahaya. Kau seperti matahari yang memberikan sinar kehangatan bagi semua orang, jadi senyum dan sinarmu tidak boleh redup. Dan ibu sendiri yang akan memastikan semua itu, ibu berjanji padamu sayang.